Bara hanya terkekeh saat istrinya turun lebih dahulu ketika mereka tiba di panti untuk menjemput Kenzo dan juga Kendra. Ayah sama ibu kok cepet pulangnya? Kenzo bertanya. Loh, memangnya Ken gak suka ibu jemput? Anissa balik bertanya. Bukan bu, tadi ibu bilang bakal agak lama, saut anak laki-laki itu. Iya gak jadi, Anissa menjawab singkat. Ayo pulang. Karena sebelumnya sudah pamit pulang, ia lebih dahulu keluar, meninggalkan anak dan suami. Ibu kenapa ya? Tanya Kenzo, merasa sikap ibunya tidak seperti biasa. Lagi kumat macannya, jawab Bara sambil terkekeh. Macan apa? Kendra bertanya. Manis dan cantik, balas Bara sambil mengangkat tubuh sang putri dan menggendongnya. Sama kayak putri ayah yang satu ini, manis dan cantik tapi suka ngambekan, mengecup pipi sang anak. Aku kan anak ibu, ayah, jadi sama kayak ibu. Kendra mengecup pipi sang ayah. Ayo pulang, nanti ibu makin ngambek kalau kelamaan nunggu. Bara kemudian menoleh pada putranya dan mengulurkan tangan. Ayo Ken, pria itu berlalu meninggalkan panti dengan menggendong Kendra dan menuntun Kenzo. Cepetan dong, lama banget jalannya, omel Anissa berteriak dengan kepala menyembul di jendela pintu. Ayah bilang juga apa? Ibu ngomel, ayo cepat, Ken masuk lewat sana. Bara melepaskan tangan Kenzo setelah itu membuka pintu belakang dan menurunkan Kendra di kursi. Makasih ayah, aku sayang ayah, ujar Kendra kemudian mengecup pipi ayahnya. Sama-sama sayang, ayah juga sayang Ken. Anissa hanya memutar bola mata mendengar ucapan anak dan suami. Gak anak gak bapak, sama-sama bucin, gumamnya menggerutu setelah memastikan putrinya duduk dengan nyaman dan memasang sabuk keselamatan. Bara menutup pintu dan gegas duduk di kursi kemudi. Ken, jangan lupa pakai sabuknya sayang. Bara menutup putranya melalui kaca spion yang ada di atas kepala. Ya ayah, Kenzo mengangguk dan menuruti perkataan ayahnya. Tak lama kemudian kendaraan roda 4 itu meninggalkan tempat tersebut. Ayah, kita mau kemana? Enggak langsung pulang kan? Aku mau main ya, ujar Kendra. Memangnya Ken, main kemana? Kemana aja ya, yang penting main mumpung hari libur, jawab anak perempuan itu. Baiklah, tapi Ken tanya ibu dulu, mau atau enggak? Saud Bara melirik sekilas pada sang istri yang sejak tadi hanya diam saja. Ibu boleh ya? Tanya Kendra. Terserah, singkat jawaban Anissa. Ken mau kemana? Kali ini Bara bertanya pada Kenzo yang sejak tadi hanya diam. Kemana aja boleh ya, aku ikut aja, jawab Kenzo. Baiklah, pria itu membawa kedua anaknya menuju sebuah pusat perbelanjaan. Makasih ayah, aku seneng banget hari ini, ujar Kendra sembari mengecup pipi ayahnya yang sudah kembali duduk di kursi kemudi. Setelah menghabiskan waktu cukup lama di tempat bermain sebuah market, akhirnya ereksi pulang setelah mencoba semua wahana yang ada di sana juga sudah mengisi perut. Sama-sama sayang, Bara balas mencium pipi putrinya yang sedang berdiri di celah antara dua kursi depan. Mobil yang ia kendarai pun melaju meninggalkan tempat parkir mal tersebut. Kendra kemudian menoleh pada sang ibu yang hari ini sudah menemani ia dan sang adik bermain. Makasih ibu udah nemenin aku. Anissa menoleh kemudian tersenyum pada putri cantiknya. Sama-sama sayang. Ken duduk lagi sama Ken pakai sabuknya. Iya ibu. Kendra mengangguk menarik sabuk yang menggantung di sisinya. Kenzo yang melihat hal itu dengan sigap membantu saudaranya memasukkan kunci sabuk tersebut pas lubang seharusnya hingga terdengar suara terkunci. Makasih Ken. Anak laki-laki itu hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Perjalanan mereka habiskan dengan mendengarkan celotehan Kendra yang antusias
menceritakan pengalamannya saat bermain tadi hingga ia pun lelah dan tertidur. Barah menoleh pada istri yang masih belum mau bicara padanya, meraih tangan wanita itu dan mengejutnya meski tidak menolak, tetapi Anissa masih acuh tak acuh. Kamu mau sampai kapan diemin aku kayak gini? Emang gak capek? Tanya Barah tanpa melepaskan tangan istri yang masih ia genggam erat. Tetapi sepertinya wanita itu masih enggan bicara, karenanya ia masih diam membisu. Barah hanya bisa menghela nafas panjang, tidak lagi bicara, melepaskan genggam tangan istrinya, lalu fokus mengemudi. Anissa menoleh pada suami dengan wajah cemberut. Pria itu memang menyebalkan, bukannya terus membujuk, tetapi justru malah balas mendiamkan. Beberapa saat kemudian mereka pun tiba di rumah. Barah memasukkan kendaraan ke pekarangan rumah. Anissa turun lebih dahulu dengan membanting pintu. Astagfirullah, Barah mengusap dada yang berdegup kencang karena terkejut. Dasar perempuan, untung sayang, kalau enggak benar-benar aku kirim ke kutub utara, omelnya. Sementara Anissa gegas melangkah menuju pintu. Icah, langkah wanita itu terhenti saat mendengar suara seseorang memanggil. Menoleh ke arah sumber suara, kedua belah matanya membulat seketika. Kinan, Wulan. Anissa berjalan cepat menghampiri dua temannya yang berdiri di depan pintu pagar yang masih terbuka. Mereka saling memeluk dan melepas rindu. Ia memang sudah mendapatkan dua kontak sahabatnya, tetapi belum sempat menghubungi. Tetapi sekarang mereka sudah ada di sana. Entah bagaimana caranya, ia pun tidak tahu. Mungkin juga karena Heru yang memberitahu. Ayah, itu siapa? Astagfirullah, Ken, bikin ayah kaget aja. Barah yang sedang tersenyum sambil memperhatikan istrinya terkejut ketika mendengar suara Kenzo. Ayah kira Ken masih tidur. Aku kebangun waktu ibu tutup pintu. Maaf ya sayang, ibu lagi ngambek sama ayah, jadi marah-marah terus. Kenzo tersenyum. Gak apa-apa ayah. Yaudah, kamu coba bangunin Ken, sahut Barah sembari membuka sabuk keselamatan yang masih melilit di tubuhnya. Ken, ayo bangun, kita udah sampai. Kenzo menepuk pipi sang kakak. Kendra bergumam sembari menepis tangan adiknya. Ya udah nggak apa-apa Ken, biar ayah gendong Ken ke dalam. Iya ayah. Kenzo mengangguk, kemudian membuka pintu dan turun dari kendaraan tersebut, menoleh pada ibunya yang masih berdiri di depan pagar. Kalian kenapa bisa ada di sini? Anissa bertanya pada kedua temannya seraya mengusap air mata yang sempat membasahi pipi. Aku tadi dihubungi sama orang yang ngakunya suami kamu, terus disuruh datang ke sini, jawab Wulan. Sama aku juga, sahut Kinanti. Anissa terdiam. Ia tidak menyangka bahwa suaminya akan melakukan hal itu. Ia justru mengira yang memberitahu Wulan dan Kinanti adalah Heru. Sama sekali tidak terpikir pada suami. Cah, itu siapa? Wulan bertanya ketika melihat Kenzo turun dari mobil. Anissa menoleh, kemudian melambaikan tangan pada putranya. Di beberapa detik berikutnya, Kenzo sudah ada di samping. Sayang, kenalin, ini sahabat ibu, namanya Tante Wulan dan Tante Kinan, ujar Anissa mengenalkan anaknya. Halo Tante, aku Kenzo, aku anaknya ibu, kata Kenzo sembari mengulurkan tangan memperkenalkan diri. Anak, kedua wanita itu tampak terkejut untuk beberapa detik pertama, tetapi setelahnya mereka menyambut uluran tangan Kenzo bergantian. Halo Kenzo, saya Tante Wulan, saya Kinanti, tapi Kenzo boleh panggil Tante Kinan. Iya Tante, makasih, maaf Tante, aku permisi. Iya silahkan Kenzo. Memangnya Bang Heru gak ngomong apa-apa sama kamu Kinan? Waktu itu kan aku ketemu sama dia bareng anak-anak sama suami juga. Kinanti menggelengkan kepala. Bang Heru cuma bilang ketemu sama kamu dan nanti kamu akan menghubungi aku.
Udah sih gitu aja, dia nggak ngomong apa-apa lagi. Aku nungguin kamu hubungin aku, tapi nggak ada juga. Aku malah dihubungi sama suami kamu. Aku benar-benar nggak nyangka deh, kamu udah punya anak segede itu. Aku malah punya dua, saut Anissa kemudian menoleh ke belakang. Tuh, satu lagi yang cewek digendong sama ayahnya karena dia tidur di mobil dan susah dibangunin. Kinanti dan Wulan menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Anissa. Mereka memenajamkan indera penglihatan ketika Barah melihat ke arah mereka dan menganggukkan kepala. Kedua wanita itu saling bertukar pandang, merasa seperti mengenali pria yang konon adalah suami dari sahabatnya tersebut. Kenapa? Barah menatap aneh pada istrinya yang sejak ia masuk kamar terus melempar senyum. Kesambet atau apa kamu ini? Nyengir aja dari tadi. Anissa tidak mengatakan apapun, tetapi tatapannya terus tertuju pada suami yang sedang melangkah menuju kamar mandi. Sebelum masuk, Barah sempat menoleh sesaat pada istri, kemudian melanjutkan niat karena panggilan alam yang sudah mendesak. Tak lama kemudian ia keluar dan melihat istrinya tidak ada. Kemana dia? Apa jangan-jangan yang tadi di sini itu bukan istriku? Habisnya dia aneh juga, cengar-cengir terus. Gumamnya mengedarkan pandangan, tetapi tetap tidak menemukan istri. Mas nyari aku ya? Astagfirullah sayang, ngapain sih? Kaget tahu, omel Barah saat sang istri muncul tiba-tiba dari pinggiran tempat tidur dan berdiri di hadapannya. Aku tadi ambil handphone jatuh. Kenapa belum tidur? Aku nungguin mas. Aku kira kamu masih marah, makanya kamu gak ngenalin aku sama teman-teman kamu, saut Barah sambil naik ke atas tempat tidur. Oh iya, aku lupa, maaf mas. Saking senengnya bisa ketemu lagi sama mereka, aku sampai lupa ngenalin mas, cengir Anissa ikut duduk di samping suami. Kamu mah kebangetan, aku sampai dilupain. Mas juga kan udah kenal sama mereka. Iya, tapi itu dulu, aku juga belum jadi suami kamu. Itu juga cuma tahu, bukan kenal. Gila Barah, aku bener-bener lupa mas, maaf, rajuk Anissa. Aku berada suami nggak dianggap. Kenzo sama Ken aja kamu kenalin sebagai anak kamu, balas Barah dengan wajah sendu. Anissa merasa tidak enak hati pada suaminya sekarang. Maaf mas, aku nggak sengaja, sesalnya sambil memeluk suami. Jangan marah, rengeknya. Barah tersenyum kemudian merangkul istrinya. Aku nggak marah sayang, aku senang kalau kamu senang. Anissa mengurai pelukan lalu menatap suaminya. Mas beneran nggak marah? Barah menggeleng seraya mengusap kepala istrinya. Makasih karena mas udah bawa mereka ke sini. Aku jadi bisa ketemu lagi sama teman-teman aku yang udah bertahun-tahun gak ketemu, ucap Anissa. Sama-sama sayang, apapun untuk bikin kamu senang. Tangga Barah seraya tersenyum. Mas tahu nggak, mereka kaget banget waktu tahu mas itu suami aku. Barah mengernyit. Kenapa kaget? Mereka kan nggak tahu waktu mas deketin aku. Waktu itu taunya mas pembicara di seminar. Waktu mereka tanya, aku bilang aja namanya juga jodoh, saut Anissa. Kamu nggak cerita juga kalau aku ini brengsek, manfaatin kamu untuk kepentingan aku. Enggak lah mas, kan suami aku. Apapun kekurangan mas, biar aku aja yang tahu. Kecuali mereka yang sebelumnya udah tahu soal kita dulu. Tapi aku yakin mereka juga nggak akan ember. Ditatapnya suami dengan lekat. Barah menarik tubuh sang istri dalam pelukan. Makasih sayangku. Anissa tersenyum sembari membalas pelukan suami. Ibu, ayah, Kendra dan Kenzo berlarian masuk ke kamar orang tua mereka. Tentu saja hal itu membuat pasangan suami istri itu terkejut dan segera mengurai pelukan. Ini kenapa pada kesini? Tadi kan udah pada masuk kamar.
Barah menatap kedua anaknya bergantian. Aku sama Ken mau tidur di sini aja, bareng ibu dan ayah, jawab Kendra sambil berbaring di atas tempat tidur orang tuanya. Kenzo pun menyusul, berbaring di samping sang kakak. Anissa dan Barah saling bertukar pandang, hanya bisa pasrah, tidak bisa melarang kedua anak mereka. 2 bulan kemudian, ibu lagi bikin pisang goreng ya? Tanya Kendra baru saja keluar dari kamar dan menghampiri sang ibu. Ia sudah siap berangkat sekolah. Iya sayang, anggu Anissa. Ken belum keluar, Bu. Belum. Ken coba ceki. Iya Bu. Kendra mengangguk kemudian bangkit berdiri dari kursi tempat ia duduk. Itu Ken datang. Kembali duduk saat melihat saudaranya datang. Kenapa? Kenzo berjalan menghampiri, seraya bertanya karena mendengar namanya disebut, meletakkan tas di atas kursi sofa ruang tengah. Tadinya aku mau cek kamu ke kamar, tapi nggak jadi karena kamu udah keluar duluan. Oh, Kenzo hanya menanggapi singkat sambil duduk di samping saudarinya. Anissa membawa 1 piring pisang goreng dan meletakkannya di atas meja di depan kedua anaknya. Pisang goreng untuk putra putri kesayangan ibu. Tetapi tiba-tiba mereka bertiga terkejut ketika mendengar suara seperti orang muntah-muntah. Mereka menoleh ke asal suara itu. Mas, kenapa? Tanya Anissa, menyusul suami yang sudah lebih dahulu lari ke sana. Kendra dan Kenzo saling memandang untuk beberapa saat kemudian menyusul ibu dan ayah berdiri di depan pintu kamar mandi, melihat sendiri ayah yang sedang muntah-muntah di wastafel. Mas istirahat aja ya, gak usah pergi ke kantor, ujar Anissa sambil menepuk pelan punggung suami. Barah tidak menyahuti, berkumur-kumur untuk menghilangkan rasa mual yang membuat perutnya seperti diaduk-aduk. Sayang, kamu ini masak apa sih? Kok bau banget? Aku sampai mual-mual, protes Barah saat sudah merasa lebih baik. Anissa mengernyit. Aku nggak masak apa-apa kok, cuma bikin pisang goreng. Itu masakan kesukaan Mas kan? Pisang apa yang kamu pakai? Kok bau banget? Pisang yang kayak biasanya, jawab Anissa. Tapi itu bau loh sayang. Masa sih? Kayaknya Mas aja tuh yang hidungnya lagi bermasalah, sahut Anissa. Enggak sayang, itu bau loh, Barah bersikuku. Anissa diam kemudian menarik tangan suami keluar dari kamar mandi menuju meja makan. Ia mengambil pisang goreng beserta piringnya dan menyodorkannya ke hadapan suami. Barah langsung lari ke kamar mandi karena perutnya menjadi mual bagai diaduk-aduk. Anissa melongo menatap suami dan sepiring pisang goreng yang masih ada di tangan. Aneh, biasanya juga dia suka banget. Tetapi ia kemudian teringat sesuatu, meletakkan kembali piring itu di atas meja, pergi ke kamar dan mengabaikan suami yang masih ada di kamar mandi. Ayah nggak apa-apa? Tanya Kenzo. Sayang, tolong simpan pisang gorengnya ke lemari atau kemanapun, yang penting ayah nggak bisa cium lagi, pinta Barah. Iya ayah, Kenzo mengangguk lalu melakukan apa yang ayah minta dan kembali setelahnya. Udah ayah bisa keluar sekarang. Makasih sayang. Barah keluar mengusap kepala putranya dan putrinya. Mereka bertiga terkejut dan saling memandang saat mendengar teriakan Anissa. Ibu! Karena khawatir, Barah berlari lebih dulu menuju kamar setelah suara istrinya terdengar dari sana, disusul oleh kedua anaknya yang juga merasa cemas pada ibu mereka. Sayang, ada apa? Kenapa kamu teriak? Barah bertanya saat tiba di kamar dan melihat istrinya sedang berdiri di depan pintu kamar mandi, tidak mengatakan apapun. Anissa menyodorkan benda kecil dan panjang pada suami. Meski sedikit bingung, Barah menerima, menatap untuk beberapa saat kemudian mengalihkan pandangan pada istri. Ini punya kamu? Ada ragu dari nada suaranya.
antara percaya dan tidak ketika melihat dua garis merah pada benda yang diberikan istrinya. Ya iyalah mas, memangnya punya siapa lagi? Sahut Anissa. Alhamdulillah, kali ini Barah yang berteriak setelah mengucap syukur, meluapkan segala rasa yang membuncah di hatinya, mendekati istri dan memeluk erat, mengangkat tubuh istri hingga melayang di atas lantai dan berputar bersama sambil tertawa bahagia. Jelas hal itu membuat Kenzo dan Keandra bingung, tidak mengerti apa yang terjadi pada kedua orang tua mereka. Ibu sama ayah kenapa? Kenzo akhirnya bertanya untuk menuntaskan rasa penasaran dan menjawab kebingungan yang ia rasakan. Bara dan Anissa yang baru menyadari kehadiran kedua anak mereka akhirnya berhenti dan menatap buah hati tercinta karena terlalu senang. Mereka sampai melupakan Kenzo dan Keandra. Barah mendekati kedua anaknya dan berjongkok di hadapan mereka. Ada kabar baik buat Ken dan juga Kean buat kita semua. Kabar apa itu ayah? Keandra bertanya. Ibu hamil, ujar Barah dengan senyum lebar dan antusias. Hening. Kenapa? Ken sama Kean gak suka ibu hamil? Barah bertanya ketika melihat dua anaknya hanya diam. Maksud ayah apa? Keandra kembali bertanya, masih mencerna perkataan ayahnya. Maksud ayah, Ken dan Kean akan punya adik bayi, tapi sekarang masih ada di perut ibu. Barah memperjelas agar kedua anaknya mengerti. Benarkah? Keandra terlihat antusias. Ia memang sudah sejak lama ingin memiliki adik. Ayah nggak bohong kan? Enggak sayang, kalau Kean nggak percaya, Kean tanya aja sama ibu. Keandra menoleh pada ibunya yang masih berdiri tidak jauh dari mereka. Benar bu, aku mau punya adik. Anissa mengangguk sebagai jawaban. Alhamdulillah, akhirnya aku punya adik. Keandra menghampiri sang ibu dan memeluknya erat. Begitu juga dengan Kenzo, tidak mau ketinggalan. Barah menyusul kedua anaknya ikut memeluk istri. Mereka saling berpelukan dengan perasaan bahagia tidak terkira.